nasional. Pak, sebenarnya apa sih faktor-faktor mungkin yang mendorong begitu ya pertumbuhan dari ekonomi Banten sendiri di kuartal 2 ini? Ya, pertama kami bersyukur ya, alhamdulillah bahwa tren pertumbuhan ekonomi Provinsi Banten terus positif, dan ini salah satu penyebab utamanya adalah saat ditetapkan oleh Presiden Provinsi Banten menjadi pusat hilirisasi. Karena memang di kami memang tumbuh sejak beberapa tahun terakhir itu industri hulu ya terkait dengan petrokimia dan metal. Dan alhamdulillah logam maksud saya, logam. Dan alhamdulillah kalau melihat angka sejak triwulan 1 di tahun 2024 itu terus mengalami angka positif, dan alhamdulillah di triwulan 2 tahun 2025 ini kami tumbuh 5,33%. Pendukung utamanya adalah tentu dari industri konstruksi dan kemudian pengolahan dan sebagainya. Dan ini merupakan berkah yang kami dapatkan sebagai provinsi yang berbatasan langsung dengan pusat perekonomian nasional. Jadi kebijakan-kebijakan Bapak Presiden soal hilirisasi, kebijakan Bapak Presiden soal pembangunan tol di tempat kami itu mempengaruhi pertumbuhan ekonomi kami. Oke, mungkin boleh diceritain Pak, apa sih mungkin proyek-proyek infrastruktur pendorong begitu ya, yang bisa mendorong pertumbuhan ekonomi Banten ini kalau kita lihat ini selalu naik begitu ya Pak ya? Ya, pertama yang sekarang sedang berlangsung adalah pembangunan Jalan Tol Serang Panimbang. Jalan Tol Serang Panimbang ini adalah lanjutan yang telah dibangun sebelumnya. Ini ada masuk ke sesi 2 dan 3, dan mudah-mudahan di akhir tahun 2026 ini selesai. Dan ini adalah proyek nasional PSN. Manfaat kepada kami tentu akan terbuka pertumbuhan ekonomi baru atau wilayah pertumbuhan ekonomi baru. Dan berikutnya juga yang kami rasakan adalah bagaimana program-program Bapak Presiden terkait dengan makan bergizi gratis dan sebagainya itu mempengaruhi pergerakan ekonomi di bawah. Dan itu dimanfaatkan, kita manfaatkan oleh masyarakat kita. Dan kemudian juga dengan target pemerintah pusat kepada kami, pertumbuhan realisasi investasi sebesar 119 triliun, dan alhamdulillah Provinsi Banten selalu di posisi kelima secara nasional dalam realisasi investasi. Di semester ini kami telah realisasi investasi telah mencapai 50,8%, hampir 51%, dan dalam rupiahnya itu sekitar 60 triliun. Dan itu tentu mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Provinsi Banten. Pengangguran juga perlahan-lahan kami adalah peringkat pertama sebelumnya, pengangguran terbuka tertinggi, dan sekarang perlahan-lahan kami sudah ada di peringkat ke-6, dan tentu ini belum bisa disebut sebagai prestasi. Ini adalah upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah pusat, dan kemudian kami melakukannya, menindaklanjutinya supaya menjadi bagian agregat penting dari pertumbuhan ekonomi nasional. Oke Pak Andra, berarti bisa dibilang juga ya bahwa proyek-proyek nasional ini menjadi salah satu yang paling besar sebenarnya untuk mendongkrak begitu ya pertumbuhan ekonomi dari Banten sendiri begitu ya Pak ya? Bisa saya katakan begitu karena memang kan angka nilai ekonomisnya kan juga besar ya. Proyek-proyek nasional ini bisa menjadi pengungkit atau penggerak daripada ekonomi daerah. Nah, hal-hal yang kami lakukan, APBD tentu juga menjadi instrumen penting juga dalam menggerakkan ekonomi di daerah. Dan kemudian kolaborasi kami dengan kabupaten kota, karena Provinsi Banten ada 4 kota dan 4 kabupaten, industri perumahan, pemukiman tumbuh di wilayah Tangerang Raya, dan kemudian kita sedang mengembangkan industri pariwisata dan juga industri agro di wilayah selatan, supaya pertumbuhan ekonomi kita semakin baik seiring dengan pertumbuhan ekonomi nasional. Oke Pak, kalau ngomongin tentang pertumbuhan ekonomi begitu ya yang semakin naik, kita masuk ke investasi mungkin ya Pak ya. Kita ke slide selanjutnya mungkin ya Pak ya. Nah, terkait dengan realisasi investasi Provinsi Banten begitu hingga semester 1 tahun 2025 ini sudah berapa sih sebenarnya Pak Andra yang terrealisasi? Ya, di semester ini sudah terrealisasi hampir 61 ya, hampir 61 triliun dari 119, sekian triliun yang menjadi target investasi di Provinsi Banten. Beberapa tahun terakhir trennya realisasinya itu selalu mencapai di atas angka 100 triliun, dan kami punya optimis ini akan terrealisasi. Ya, ini akan terrealisasi. Oke, jadi ini nilai realisasi investasinya hampir 61 triliun ya Pak ya? Di semester ini. Di semester ini aja gitu ya Pak ya. Oke, mungkin sektor apa nih yang banyak diminati begitu Pak? Masih menjadi andalan itu adalah perumahan, kawasan industri, dan perkantoran. Karena apa? Kayak tadi kami berbatasan langsung dengan Jakarta itu membawa dampak positif terkait dengan realisasi investasi.
Dan perlu kita jadikan perhatian juga bahwa saat ini industri yang masuk ke Banten itu banyak industri padat karya. Salah satunya adalah industri kimia dan farmasi. Ini adanya di wilayah Cilegon ya, wilayah Cilegon. Kalau di wilayah Tangerang Raya yang paling besar itu adalah perumahan dan kawasan industri. Oke, berarti kalau misalnya di Kabupaten Tangerang ini kan kita lihat realisasi investasinya ini terbesar. Apakah ini dari perumahan dan kawasan industri aja apa gimana Pak? Ya salah satunya perumahan. Saya boleh sampaikan mengenai ada perumahan BSD, ya Alam Sutra yang besar-besar ya. Kemudian pengembangan dari situ dan tentu kawasan-kawasan industri baru yang dibangun di wilayah. Oke, terkait dengan investasi perumahan gitu Pak, Bapak kan tadi bilang mungkin di Kabupaten Tangerang ini kan sangat banyak begitu ya investasinya itu terbesar di sana. Bagaimana dengan kota kabupaten lainnya itu? Apakah akan digenjot juga Pak? Tangerang Raya atau Tangerang Raya, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, itu salah satu yang menjadi andalannya adalah perumahan kawasan industri serta perkantoran. Nah kalau untuk Kabupaten Serang hampir sama, tapi dalam skala lebih kecil. Tapi melihat urutannya urutan nomor 2 itu ada karena faktor infrastruktur yang tersedia. Ya kita punya jalan tol panjang dari Merak ke Tangerang, dari Tangerang ke Merak, itu mempengaruhi minat investor untuk menanamkan modal atau merealisasikan investasinya di wilayah Banten. Nah, kita sedang punya PR yaitu bagaimana mengangkat Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Serang, Kota Serang, dan kemudian Kabupaten Lebak. Kita punya potensi di sana, potensi wisata, kemudian juga potensi pertanian yang ini sesuai dengan Astacita Bapak Prabowo, Astacita ke-6 kita akan mulai membangun dari bawah, membangun dari desa. Ini yang sedang kita lakukan. Apa yang kita lakukan sekarang? Pertama adalah kita berusaha mempertipis mempertipis jarak ya, mempertipis disparitas pembangunan infrastruktur antara selatan dan utara. Selatan itu adalah Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak. Ini lebih dari separuh provinsi Banten itu ada di Kabupaten Serang, Kabupaten Lebak dan Kabupaten Pandeglang. Nah ini yang sedang kita lakukan, pemerintah provinsi berusaha untuk membangun kolaborasi dengan pemerintah kabupaten kota ini untuk bagaimana kita mempercepat pertama layanan infrastruktur agar investasi bisa masuk ke wilayah Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak. Oke, Pak Andra.